Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore teman-teman. Saya Azu Izaniyah dengan NIM 2307010633. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang faktor penuaan pada dewasa akhir. Sebelumnya, apakah ada dari teman-teman yang tahu apakah faktor penuaan pada dewasa akhir itu? Proses penuaan merupakan suatu proses biologis yang tidak dapat dihindari dan akan dialami oleh setiap orang. Menua adalah suatu proses menghilangnya secara perlahan-lahan atau yang disebut gradual. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas kira-kira faktor-faktor penuaan apa saja yang terjadi pada dewasa akhir. Proses penuaan sudah mulai berlangsung sejak seseorang mencapai dewasa, misalnya dengan terjadinya kehilangan jaringan pada otot, susunan saraf, dan jaringan lain sehingga tubuh mati sedikit demi sedikit. Sebenarnya, tidak ada batasan yang tegas pada usia berapa kondisi kesehatan seseorang itu mulai menurun. Setiap orang memiliki fungsi fisiologis alat tubuh yang sangat berbeda, baik dalam hal pencapaian puncak fungsi tersebut maupun saat menurunnya. Pengaruh proses menua dapat menimbulkan berbagai masalah, baik secara biologis, mental, maupun ekonomi. Semakin lanjut usia seseorang, maka kemampuan fisiknya akan semakin menurun, sehingga dapat mengakibatkan kemunduran pada peran-peran sosialnya. Nah, menurut para ahli, seperti apa sih definisi penuaan atau aging itu? Penuaan adalah proses alami yang terjadi seiring bertambahnya usia, ditandai dengan penurunan fungsi fisik, mental, dan sosial. Proses ini itu melibatkan perubahan kumulatif pada tubuh, jaringan, dan sel yang mengalami penurunan kapasitas fungsional. Penuaan terbagi menjadi dua jenis utama, yaitu penuaan primer yang merupakan proses alami dan normal, serta penuaan sekunder yang dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal seperti lingkungan dan perilaku. Sedangkan pengertian aging penalaran menurut para ahli, menurut Santrok 2002, yaitu penuaan adalah proses alami yang melibatkan perubahan degeneratif pada berbagai aspek tubuh, termasuk kulit, tulang, jantung, pembuluh darah, paru-paru, saraf, dan jaringan lainnya. Penuaan terbagi menjadi penuaan primer, proses alami, dan penuaan sekunder dipengaruhi oleh faktor eksternal. Sedangkan menurut Padilla pada tahun 2013, penuaan dianggap sebagai proses alami yang berlangsung sepanjang hidup, melibatkan penurunan daya tahan tubuh dalam menghadapi rangsangan dari dalam dan luar tubuh. Proses ini itu dimulai sejak lahir dan berlanjut hingga akhir kehidupan. Seperti penjelasan dari Santrok, bahwasannya penuaan terdapat penuaan primer dan penuaan sekunder. Kira-kira penuaan sekunder itu apa sih? Penuaan sekunder yaitu proses penuaan yang berdasarkan pada faktor yang datang dari luar tubuh atau yang disebut eksogen. Terdapat faktor lingkungan seperti radiasi ultraviolet, paparan sinar UV dari matahari yang menyebabkan photoaging. Selain itu berupa paparan polusi udara yang dapat mempercepat penuaan kulit, gaya hidup seperti pola makan, dan sosial atau perilaku kebiasaan merokok yang memperburuk kondisi kulit dan tubuh. Nah, faktor tersebut itu dapat menjadi resiko munculnya pathological aging. Penuaan sekunder seringkali terkait dengan penyakit dan kecacatan yang dapat dicegah atau dikontrol melalui perubahan gaya hidup yang sehat. Proses penuaan akan tampak pada individu usia 45 tahun. Sedangkan penuaan primer yaitu proses penuaan berdasarkan kondisi usia. Hal tersebut dipengaruhi oleh faktor bawaan atau yang disebut faktor endogen. Perubahan diawali dari sel, jaringan, organ, dan sistem tubuh. Menjadi tua atau yang disebut menua adalah suatu keadaan yang terjadi di dalam kehidupan manusia. Proses menua merupakan proses panjang hidup yang tidak hanya dimulai dari satu waktu tertentu, tetapi dimulai sejak permulaan kehidupan. Menjadi tua merupakan proses alamiah yang berarti seseorang telah melalui tahap-tahap kehidupan. Tahap-tahap kehidupan sendiri itu ada tahap neonatus, toddler, praskul, school, remaja,
dewasa, dan tahap yang paling akhir yaitu tahap lansia atau yang disebut lanjut usia. Nah, individu yang memasuki masa lanjut usia itu akan mengalami perubahan-perubahan, yaitu perubahan sel. Sel itu akan menjadi lebih sedikit jumlahnya dan ukurannya menjadi lebih besar. Berkurangnya jumlah cairan tubuh itu akan menurun dan terganggunya pada mekanisme perbaikan sel. Kemudian berat otak akan menurun 10-20%. Cepatnya menurun hubungan persarafan, lambat dalam proses merespon sesuatu, dan cepatnya otak itu berproses atau merespon terhadap stres. Sistem pendengaran bertambah menurun, sistem penglihatan hilangnya respon terhadap sinar, kemampuan jantung memompa darah menurun 1% per tahun setelah seseorang itu berumur 20 tahun dikarenakan kehilangan elastisitas pembuluh darah. Sistem respirasi otot-otot pernafasan kehilangan kekuatan atau yang disebut menjadi kaku sehingga oksigen ini pada arteri menurun. Seseorang lansia itu akan mengalami kehilangan gigi, indera pengecap menurun, serta pencernaan yang tidak teratur atau rasa lapar itu menurun, asam lambung menurun, waktu pengosongan asam lambung menurun, peristaltik melemah. Nah, selain itu lansia itu akan mengalami kehilangan cairan pada tulang sehingga menyebabkan kerapuhan, menipis, dan menjadi pendek. Selain penuaan primer atau penuaan sekunder, terdapat klasifikasi faktor penuaan. Kira-kira apa saja sih klasifikasi faktor penuaan? Klasifikasi faktor penuaan terdapat faktor biologis, faktor psikologis, faktor sosial, faktor lingkungan. Apa sih faktor biologis? Faktor biologis meliputi perubahan fisiologis yang terjadi seiring bertambahnya usia, seperti penurunan fungsi organ tubuh, perubahan hormonal, dan penurunan daya tahan tubuh. Penurunan fungsi tubuh meliputi metabolisme melambat yang menyebabkan penumpukan lemak dan penurunan massa otot. Sistem imun yang melemah membuat tubuh itu lebih rentan terhadap penyakit. Nah, selain penurunan fungsi organ tubuh, terdapat perubahan hormonal. Perubahan hormonal itu penurunan hormon estrogen pada wanita atau yang disebut menopause dan testosteron pada pria. Berkurangnya produksi hormon pertumbuhan sel yang mempengaruhi regenerasi sel atau sel yang diperbarui. Kerusakan sel ini meliputi akumulasi radikal bebas yang menyebabkan kerusakan pada DNA dan sel. Nah, selain itu penurunan elastisitas kulit akibat berkurangnya kolagen. Kolagen itu sistem yang membuat individu atau manusia itu menjadi lebih muda. Karena masa lansia itu penurunan kolagen ini akan berkurang. Selain faktor biologis, terdapat pula faktor psikologis. Faktor psikologis ini meliputi perubahan mental dan emosional yang dialami oleh lansia, seperti penurunan daya ingat, perubahan mood, dan peningkatan resiko oleh depresi. Faktor ini juga mencakup proses adaptasi dan coping yang digunakan oleh individu untuk menghadapi perubahan hidup. Nah, yang pertama itu terdapat penurunan kognitif. Penurunan kognitif ini meliputi gangguan memori seperti sulit mengingat informasi baru. Jadi lansia itu ketika dia itu diberikan kewajiban untuk menghafal lagi, itu akan mengalami kesulitan karena fungsi dari kognitifnya lansia itu sudah mengalami perubahan, sehingga menyebabkan lansia itu sulit untuk mengingat informasi baru. Jadi lansia itu akan mengalami masa-masa di mana lansia itu sulit untuk mengingat informasi baru. Kemudian terdapat resiko demensia atau Alzheimer yang meningkat pada usia lanjut. Resiko demensia atau Alzheimer ini meningkat dikarenakan perubahan kognitif yang ada pada lansia. Kemudian
Yang kedua, terdapat perubahan besar dalam hidup lansia, di mana lansia itu akan mengalami masa di mana lansia harus pensiun, kehilangan pasangan, atau isolasi sosial. Nah, fase tersebut itu dapat menyebabkan lansia mengalami stres kronis. Stres kronis ini mempercepat proses penuaan dan menurunkan kualitas hidup dari lansia tersebut. Yang ketiga, merupakan kurangnya stimulasi mental dapat memperburuk penurunan fungsi otak. Aktivitas mental yang rendah berkontribusi pada penurunan kesejahteraan psikologis. Nah, penurunan fungsi otak pada lansia ini dapat menyebabkan perubahan kemampuan kognitif seperti daya ingat, konsentrasi, dan kecepatan berpikir. Nah, kondisi ini itu dapat mengganggu aktivitas sehari-hari seperti ketika lansia mau mengingat, dia itu bakal mengalami penurunan, memperhatikan, dan belajar. Meski mengalami penurunan fungsi otak, otak itu tetap dapat memiliki kemampuan untuk berubah dan beradaptasi dengan tantangan baru. Dengan mempelajari suatu hal yang baru, lansia itu tetap mampu melakukannya, meskipun kecepatan dalam memahami suatu hal berbeda dengan saat ia masih muda. Kemudian terdapat faktor sosial. Apabila individu tidak berhasil menemukan dan memenuhi makna hidupnya, biasanya lansia akan menimbulkan rasa frustasi eksistensial, di mana individu merasa tidak mampu lagi dalam mengatasi masalah-masalah personalnya secara efisien, merasa hidupnya hampa, tidak bersemangat, dan tidak lagi memiliki tujuan hidup. Makna hidup adalah sesuatu yang oleh seseorang dirasakan penting, berharga, dan diyakini sebagai sesuatu yang benar, serta dapat menjadi tujuan hidupnya. Makna hidup setiap orang ini bisa saja berbeda-beda dan tidak sama, berbeda pula dari waktu ke waktu, berbeda setiap hari, bahkan bisa saja berbeda setiap jam. Oleh karena itu, yang terpenting bukanlah makna hidup secara umum, melainkan makna khusus dari hidup seseorang pada suatu saat tertentu. Nah, dapat disimpulkan bahwa kebermaknaan hidup adalah suatu hal yang dianggap penting dan berarti bagi kehidupan seorang individu untuk memberikan makna pada setiap kehidupannya yang berfungsi sebagai tujuan hidup, di mana setiap individu memiliki makna dan tujuan hidup yang berbeda-beda. Lantas, apa hubungannya kebermaknaan hidup dengan faktor sosial yang dialami lansia ini? Erat kaitannya dengan keterbatasan produktivitas kerjanya, sehingga perlu adanya orang-orang terdekat yang ada untuknya. Dikarenakan seorang lansia yang memasuki masa-masa pensiun akan mengalami kehilangan-kehilangan, bisa saja kehilangan finansial atau yang pendapatannya berkurang, kehilangan status atau jabatan pada posisi tertentu ketika masih bekerja dulu, kehilangan kegiatan aktivitas, sehingga lansia ini sangat membutuhkan dukungan sosial. Nah, dukungan sosial yang memainkan peran krusial dalam meningkatkan kesejahteraan lansia. Hubungan sosial yang kuat dan keluarga, teman, dan komunitas dapat memberikan berbagai manfaat seperti mengurangi kesepian, meningkatkan kualitas hidup, mengurangi resiko penyakit. Sedangkan status ekonomi pada lansia sangat berpengaruh terhadap akses mereka berupa layanan kesehatan dan fasilitas pendukung lainnya. Lansia dengan kondisi ekonomi yang stabil cenderung memiliki akses lebih baik ke layanan kesehatan. Kenapa? Karena dia itu dapat membeli obat-obatan, melakukan kesehatan rutin, dan menggunakan fasilitas medis yang lebih baik karena dia itu memiliki simpanan atau dana untuk kesehatan pribadinya. Kemudian kualitas hidup yang lebih tinggi. Kondisi ekonomi yang stabil memungkinkan lansia untuk memenuhi kebutuhan dasar dan menikmati aktivitas yang meningkatkan kualitas hidup mereka. Oleh karena itu, stres finansial yang rendah pada lansia itu dapat mengurangi tekanan mental dan memungkinkan lansia untuk lebih fokus pada kesejahteraan kebahagiaan mereka. Yang selanjutnya terdapat faktor lingkungan, di mana gaya hidup yang sehat dapat memperlambat proses penuaan dengan cara yang pertama, pola makan sehat. Pola makan sehat dan mengonsumsi makanan yang kaya akan nutrisi, buah, dan sayur dapat membantu menjaga kesehatan tubuh dan kulit. Selain itu, aktivitas fisik yang teratur,
olahraga, membantu mempertahankan kekuatan otot, mobilitas, dan kesehatan jantung. Kemudian, penghindaran kebiasaan buruk seperti menghindari kebiasaan merokok dan mengkonsumsi alkohol secara berlebihan. Hal tersebut itu dapat mengurangi resiko penuaan dini dan penyakit terkait usia. Sedangkan lingkungan tempat tinggal ini ikut andil di mana polusi udara merupakan salah satu masalah kesehatan lingkungan utama dan juga terkait dengan peningkatan resiko penuaan kulit secara eksplisit. Nah, lingkungan tempat tinggal yang aman, bersih, dan mendukung mobilitas sangat penting bagi kesehatan lansia. Hal ini tuh mencakup selain dari kualitas udara, kenyamanan dan keamanan sangat perlu. Karena lingkungan yang aman dapat membantu mengurangi stres dan meningkatkan kualitas hidup pada lansia. Yang kedua, ketersediaan fasilitas. Akses ke fasilitas kesehatan yang baik dan tempat rekreasi yang memadai seperti pemandangan yang hijau-hijau ataupun danau ataupun yang lainnya dapat meningkatkan kesejahteraan fisik dan mental. Selain itu, terdapat dukungan mobilitas. Lingkungan yang mendukung mobilitas seperti jalan yang rata dan aksesibilitas yang baik membantu lansia untuk tetap aktif dan mandiri. Jadi kan apabila jalannya rata itu memudahkan lansia untuk berjalan-jalan setiap paginya. Dia itu tetap bisa aktif tapi juga bisa mandiri. Selain faktor-faktor penuaan, terdapat pencegahan dan perawatan pada lansia. Kira-kira apa saja sih pencegahan dan perawatan pada lansia? Yang pertama, terdapat deteksi dini penyakit kronis. Nah, fungsinya deteksi dini penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, dan penyakit jantung sangat penting untuk mencegah komplikasi yang lebih serius. Jadi apabila kita dapat mendeteksi dini penyakit yang kronis, kita itu dapat mencegah komplikasi yang lebih serius. Nah, pemeriksaan kesehatan rutin dapat membantu mengidentifikasi masalah kesehatan tersebut sejak awal. Nah, ketika penyakit diidentifikasi sejak awal, mungkin tidak akan mengalami komplikasi yang lebih serius. Nah, kemudian program latihan fisik dan mental. Program latihan fisik seperti olahraga ringan atau aktivitas mental seperti bermain puzzle atau membaca dapat membantu menjaga kesehatan fisik dan mental lansia. Nah, ketika lansia ini bermain puzzle, berarti kan lansia ini menggunakan kognitifnya, sehingga kognitifnya ini tetap bisa berjalan dan mengalami penurunan yang minim. Aktivitas tersebut itu membantu mempertahankan mobilitas dan fungsi kognitif. Selain itu, terdapat perawatan kulit dan kesehatan. Perawatan kulit yang tepat seperti menggunakan pelembab atau tabir surya dan menghindari paparan sinar UV dapat membantu mencegah penuaan dini. Selain itu, mengkonsumsi makanan sehat yang bergizi seimbang juga penting untuk menjaga kesehatan kulit dan tubuh secara keseluruhan. Nah, selain dari pencegahan dan perawatan dari diri sendiri, terdapat peran keluarga dan masyarakat. Nah, peran keluarga dan masyarakat ini yang pertama dapat melalui dukungan emosional dan finansial. Keluarga dan masyarakat ini dapat memberikan dukungan emosional dan finansial kepada lansia. Dukungan ini membantu mengurangi stres dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Ketika lansia ini ditemani dan diberikan dukungan emosional yang baik, jadi itu lansia itu dapat menyalurkan emosionalnya secara baik. Apabila finansialnya terpenuhi, maka stres pada lansia ini akan berkurang. Kemudian yang kedua yaitu membangun komunitas ramah lansia, di mana fasilitas publik yang ramah lansia dipastikan pada tempat-tempat tersebut yang biasanya dijangkau lansia seperti taman, pusat komunitas, dan fasilitas kesehatan. Pastikan mudah diakses oleh lansia. Sediakan ramp atau pegangan tangan dan toilet khusus untuk memudahkan mobilitas mereka. Kemudian sistem keamanan ini
dapat berupa memasang kamera CCTV atau lampu penerangan yang memadai untuk meningkatkan keamanan di tempat-tempat yang umum, kebersihan dan sanitasi, menjaga kebersihan lingkungan untuk mencegah penyebaran penyakit dan menjaga kenyamanan untuk lansia. Kemudian tempat komunikasi terbuka sehingga lansia ini mudah untuk kemudian terdapat komunikasi terbuka. Bangun komunikasi yang terbuka dengan lansia untuk memahami kebutuhan dan perasaan mereka. Ketika kita dapat berkomunikasi terbuka dengan lansia itu bakal mudah mencurahkan bagaimana perasaannya mereka, apa kebutuhannya mereka, sehingga kita itu dapat memenuhi kebutuhannya si lansia dan memahami perasaan tahu bagaimana perasaan mereka, sehingga kita itu gampang untuk memahami mereka. Serta kemudian dukungan emosional, berikan dukungan emosional dan perhatian untuk membuat lansia merasa dihargai dan dicintai, karena dukungan emosional ini sangat penting. Karena ketika lansia ini merasa dihargai dan dicintai, lansia ini memiliki kualitas hidup yang tinggi. Sebagian besar masyarakat memandang bahwa di usia lanjut, individu menjadi menyusahkan orang sekitar dan tidak dapat berbuat banyak hal. Hal tersebut dikarenakan penurunan kondisi fisik yang mereka alami. Namun, berdasarkan penelitian di atas, dapat diberikan gambaran bahwa keberadaan mereka pun tidak dianggap menyusahkan. Mereka dapat melakukan banyak hal, seperti masih dapat bekerja sesuai kemampuan dan kondisi, dengan pengalaman yang telah mereka dapatkan selama masih muda, tetap ikut aktif dalam kegiatan di masyarakat dan menjalin waktu luang bermanfaat. Informan pun memaknai hidup mereka dengan kegiatan yang positif dan berguna untuk kepentingan bersama. Lansia merasa bahwa dirinya harus tetap bergaul dengan sesama dan mengembangkan hubungan. Kegiatan di masyarakat pun dirasa memiliki banyak manfaat untuk saling menambah informasi dan lebih memaknai hidup. Lansia juga masih melakukan olahraga untuk menjaga kondisi fisik mereka agar tetap sehat seperti anak muda, sehingga tidak menjadi lansia yang malas-malasan. Selain itu, menjaga kesehatan rohani, para informan ini lebih mendekatkan diri kepada Tuhan mereka dengan beribadah. Diketahui bahwa lansia yang mampu menerima kelebihan dan kekurangan yang ada pada dirinya dan menghargai apa yang ada pada dirinya sendiri akan mampu menerima orang lain apa adanya, menghargai orang lain sebagai pribadi yang unik sehingga mampu menerima perbedaan yang ada dalam lingkungan sosial masyarakat. Penerimaan diri sangat berkaitan dengan penyesuaian diri seseorang, sehingga secara otomatis akan berpengaruh terhadap hubungan interpersonal lansia dengan orang lain. Para lansia yang menikmati masa tuanya dengan tetap beraktivitas sesuai dengan kondisi fisiknya dan tetap berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya melalui kerja bakti, pengajian, dan paguyuban yang diadakan di lingkungan tempat tinggalnya akan merasa dihargai, lebih semangat, dan bergairah dalam hidupnya. Hal tersebut itu senada dengan hasil penelitian ini, bahwa informan yang melakukan kegiatan atau aktivitas mereka menjadi lebih bijaksana dalam menentukan segala sesuatu dan mempunyai keinginan untuk membantu orang lain, serta mengabdikan diri pada lingkungan sekitarnya. Selain itu, mereka juga merasa senang dengan kegiatan yang mereka lakukan walaupun sudah menjadi lansia. Aktivitas mereka juga mencakup pada pekerjaan, kegiatan kemasyarakatan, dan pengembangan diri. Zikir dapat membantu lansia mencapai keseimbangan psikis yang lebih baik, meningkatkan rasa ketenangan, kebahagiaan, dan kepasrahan. Hal tersebut itu membantu mereka menghadapi perubahan hidup yang terkait dengan penuaan dengan lebih positif. Selain meningkatkan keseimbangan psikis, lansia ini melalui zikir dapat mengoptimalkan kualitas hidup, di mana lansia dapat mengurangi stres dan meningkatkan kualitas tidur. Zikir dapat membantu lansia menjalani hidup yang lebih sehat dan bahagia, sehingga memperlambat dampak negatif penuaan pada kesehatan mental dan fisik.
Sedangkan zikir dalam perspektif Islam pada Quran surat Ar-Ra'd ayat 28 yang berbunyi alladzina amanu wa tatma'inna qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillah tatma'inna qulub. Dalam ayat tersebut menggambarkan dengan indah betapa hati yang senantiasa berzikir kepada Allah akan memancarkan cahaya ketenangan. Hati yang selalu ingat kepada Allah menurutnya laksana sebuah pelita yang memancarkan cahaya terang, menuntun seseorang melewati kegelapan kehidupan yang penuh dengan kegelisahan dan keraguan. Ketenangan hati yang dirasakan oleh orang-orang yang beriman, kata Wahab Zuhaili, bukanlah ketenangan yang biasa. Itu adalah ketenangan yang berasal dari keyakinan penuh akan kebesaran Allah dan kesempurnaan kekuasaannya. Dengan mengingat Allah, mereka menemukan kedamaian yang mampu menghilangkan segala bentuk kecemasan dan ketakutan. Orang yang beriman dan senantiasa berzikir pada Allah tidak lagi akan takut diguncang oleh dunia, karena dalam hati mereka telah tertanam kuat cahaya iman yang menenteramkan jiwa dan memberikan kekuatan dalam menjalani kehidupan. Selain itu, terdapat pada Quran surat Al-Ahzab ayat 41 sampai 42 yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihu bukratan wa asila. Menurut Profesor Muhammad Quraisy Shihab mengatakan, meskipun Allah dalam ayat di atas menggunakan kata bukratau yang bisa diterjemahkan pagi dan asila yang juga bisa dipahami sebagai sore, tapi bukan berarti anjuran berzikir itu hanya pada dua waktu, sejatinya dilakukan setiap saat. Lebih lanjut, menurut Quraisy Shihab, kita tak harus membatasi zikir itu pada pagi dan siang. Pengertian pagi dan petang dalam ayat di atas itu tidak harus dipahami dengan pengertian letrik saja, dan juga tak membatasi zikir pada makna salat semata. Berbagai hal yang membuat kita mengingat Allah sejatinya adalah zikir. Pada Quran surat Al-Muzammil ayat 8 yang berbunyi tukuris marabbika wa tabbatal ilaihi tabtila. Meskipun di siang hari kamu sangat sibuk, bukan berarti boleh melupakan Allah. Ayat ini itu memerintahkan untuk selalu menyebut dan mengingat Allah, dan sebutlah nama Tuhanmu dan beribadahlah kepadanya dengan sepenuh hati. Sedangkan pada hadis riwayat Bukhari nomor 6407, masalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu mislul hayyi wal mait. Perumpamaan orang yang mengingat Tuhannya atau yang disebut berzikir dengan orang yang tidak mengingat Tuhannya seperti orang yang hidup dengan yang mati. Hadis Bukhari nomor 6407 dan Muslim nomor 779. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila terdapat kekurangan, itu murni dari saya, dan kelebihannya hanya milik Allah semata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.